anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Dona. Hari ini Ibu akan mengajari kalian tentang materi vektor. Dalam dunia manusia ini, memang tidak serta-merta kita dapat melihat fungsi dari vektor. Namun, fungsi itu ada dan itulah sebabnya mata pelajaran ini tetap dipelajari. Fungsi-fungsi tersebut antara lain yaitu dalam navigasi. Vektor berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat yang bergerak. Teknologi ini disebut GPS atau Global Positioning System, di mana sistem ini memberitahukan lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak, sehingga suatu kendaraan dapat tahu keberadaannya dan di mana lokasi tujuannya. Vektor menyatakan arah dan besar suatu besaran. Navigasi penerbangan dan pelayaran selalu menggunakan vektor untuk keperluan itu. Peralatan navigasi membutuhkan perhitungan vektoris yang sudah dikalibrasikan dengan alat ukur, sehingga menghasilkan keluaran manual atau digital contohnya dalam smartphone kalian. Keluaran itu dapat dibaca pada alat ukur yang menera besar dan arah secara bersamaan. Karena itu, vektor sangat berperan penting dalam kehidupan saat ini. Nah, ini ya salah satu penerapan vektor dalam kehidupan kita di era modern ini ya, yaitu GPS. Nah, kalian tahu nggak sih selama ini perbedaan antara jarak dan perpindahan? Nah, ketika kamu berjalan dari rumah ke sekolah, apakah lintasan yang kamu tempuh itu berupa garis lurus? Tentu saja tidak ya. Kalian akan mengikuti jalan yang berkelok-kelok sampai akhirnya tiba di sekolah. Nah, perpindahan itu akan lebih kecil daripada jarak yang Anda tempuh. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, jarak itu ya bergantung pada lintasan sesungguhnya yang kalian tempuh. Sedangkan perpindahan itu tidak. Perpindahan itu merupakan suatu vektor yang berarah lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi kalau perpindahan itu hanya melihat dari posisi awal ke posisi akhirnya saja, tanpa melihat lintasannya seperti apa. Sedangkan jarak itu adalah bergantung pada lintasan sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita lihat di ilustrasi gambar ini kan kalian ya berjalan melalui jalan yang berkelok-kelok sampai akhirnya sampai di tempat tujuan kalian. Nah, jarak itu adalah sepanjang lintasan ini ya, panjang lintasan yang kalian tempuh. Nah, sedangkan perpindahan itu adalah vektor dari posisi awal kalian berangkat ke posisi akhir kalian. Nah, jadi dari situ bisa terlihat bahwa perpindahan itu memiliki arah ya, yaitu vektor arahnya itu dari posisi awal ke posisi akhir. Sedangkan jarak itu tidak memperhatikan arah. Nah, kita bisa lihat jalannya ini berkelok-kelok, sehingga kita dari situ bisa mengklasifikasikan perpindahan sebagai besaran vektor, sedangkan jarak sebagai besaran skalar. Nah, besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Jadi ini kalau dari arah mata angin, vektornya ini menuju ke arah tenggara. Sedangkan jarak itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, selain perpindahan, besaran-besaran apa lagi ya yang termasuk dalam besaran vektor? Kita lihat yuk. Kecepatan memiliki arah, sehingga dia masuk besaran vektor. Berat memiliki arah, yaitu menuju ke pusat gravitasi. Kemudian percepatan memiliki arah ya, percepatan ke atas, ke bawah, ke depan, atau perlambatan memiliki arah. Kemudian gaya, jika kita mendorong atau menarik benda atau memberikan gaya pada suatu benda, tentu gaya memiliki arah. Momentum nanti kita akan pelajari di bab selanjutnya. Kemudian impuls juga memiliki arah, dan yang sudah kita pelajari tadi perpindahan. Kemudian medan gravitasi menuju ke pusat gravitasi, dan medan listrik. Nah, itu yang besaran-besaran yang termasuk dalam besaran vektor.
Nah, sekarang kita mau menentukan jarak dan perpindahan nih. Misalnya ini ya. Gambar ini menunjukkan perjalanan Abi dari rumah ke sekolah. Berdasarkan gambar tersebut, jarak dan perpindahan yang ditempuh Abi adalah berapa? Nah, di sini Abi itu melalui jalan yang tidak berupa garis lurus, jadi berkelok-kelok ya. Nah, dari A ke B, kemudian dari B ke C, kemudian dari C ke D, baru dia sampai ke sekolah. Nah, kita disuruh menentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh Abi. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh si Abi ini. Berarti jarak sesungguhnya atau lintasan sesungguhnya adalah AB ditambah BC ditambah CD. Hasilnya adalah 900 meter. Sedangkan perpindahan tadi adalah vektor dari posisi awal ke posisi akhir, menuju ke posisi akhir. Berarti dari A ke D nih perpindahan. Perpindahan dari A ke D berapa? Nah, kita tinggal menggunakan rumus Pythagoras aja ya. Dengan sisi-sisinya adalah sisi AE dan sisi ED. Sisi AE ini berarti sisi AB dikurang DC ya. Nah, tinggal kita cari Pythagorasnya. Sini kita menemukan perpindahan dari A ke D adalah 500 meter. Perpindahan yang dialami oleh Abi adalah 500 meter. Arahnya menurut mata angin menuju ke arah tenggara. Nah, begitu ya. Kemudian, vektor itu digambarkan sebagai garis lurus dan ujungnya ada tanda panahnya. Nah, vektor itu ada pangkal, ada titik pangkal dan titik ujungnya, di mana di ujung vektor itu terdapat tanda panah yang menunjukkan arah. Kemudian panjang vektornya itu menunjukkan besar atau panjang dari vektor ya, besar vektor tersebut. Nah, notasi vektor itu biasanya dituliskan dengan huruf tebal atau huruf miring A, miring atau huruf miring sesuai nama vektornya ya. Terus di atasnya itu ada tanda panahnya atau huruf miring. Kalau nama vektornya vektor A ya berarti A ini. Kalau tergantung nama vektornya ya. Kemudian besar vektor itu biasanya ditulis dengan huruf besar, kemudian ada tanda mutlaknya, itu besar vektor. Ini nama vektornya atau notasi vektornya. Nama vektornya penulisannya seperti ini, besar vektornya pakai tanda mutlak. Nah, ini dua vektor itu disebut dua vektor yang sama jika arah dan besarnya sama. Ya, contohnya ini ya. Panjangnya dua satuan, arahnya juga sama ke kanan. Terus dua vektor dikatakan tidak sama itu jika besarnya sama tapi arahnya berbeda. Ini tidak sama ya. Atau besarnya tidak sama walaupun arahnya sama. Dan besar dan arahnya berbeda. Kalau besarnya udah beda, arahnya juga beda, tentu saja vektor itu adalah dua vektor yang berbeda. Kemudian jika vektor mula-mulanya adalah vektor A seperti ini, maka vektor min A-nya adalah kebalikannya. Karena ini dua satuan ke kanan, maka vektor min A-nya akan menjadi dua satuan ke kiri. Nah, kalau yang ini ya, vektor A-nya adalah dua satuan ke kanan atas, maka vektor min A-nya adalah dua satuan ke kiri bawah. Begitu juga dengan vektor B 3 satuan ke arah atas, berarti vektor min B-nya adalah 3 satuan ke arah bawah. Dan yang terakhir juga seperti itu. Nah, jadi itu ya. Kemudian kita ingin menjumlahkan dua buah vektor dengan metode grafis ya. Artinya dengan cara menggambar grafis itu. Nah, misalnya ada dua buah vektor di mana vektor A adalah seperti ini dan vektor B-nya seperti ini. Nah, metode segitiga dan metode poligon ini prinsipnya adalah sama. Kita menyambung-nyambungkan vektor. Jadi ini vektor A dan vektor B kita sambung-sambungkan ya. Caranya itu kita sambung-sambungkan. Jadi kita gambar dulu vektor A-nya, kemudian kita sambungkan vektor B-nya itu di ujung vektor A. Kita sambungkan vektor B-nya. Nah, hasil penjumlahannya atau resultannya itu A tambah B-nya itu adalah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nah,
bedanya segitiga dan poligon ini, kalau poligon itu jika vektornya itu lebih dari 2 buah vektor. Jadi ini contohnya ada 4 buah vektor, yaitu A, B, C, dan D. Seperti ini. Maka dengan cara poligon ini sama dengan cara segitiga tadi, yaitu dengan cara menyambung-nyambungkan vektor. Jadi kita gambar dulu vektor A-nya, kemudian kita sambungkan vektor B-nya di ujung vektor A. Kemudian kita sambungkan vektor C-nya di ujung vektor B. Kemudian kita sambungkan lagi dengan vektor D-nya di ujung vektor C. Nah, setelah kita sambung-sambungkan, maka hasil penjumlahan vektor A, B, C, dan D, hasil penjumlahannya atau resultannya adalah dari pangkal vektor pertama menuju ke ujung vektor terakhir. Itulah hasil penjumlahan vektornya. Nah, seperti itu ya cara menjumlahkan vektor dengan metode segitiga dan poligon. Nah, ada satu metode lagi, metode grafis, yaitu dengan cara metode jajar genjang. Kalau yang tadi kita itu menyambung-nyambungkan vektor ya. Kalau vektor jajar genjang ini kita membuat semua pangkal vektor itu menjadi satu titik, berada di satu buah titik. Dan nanti kita akan membentuknya menjadi bentuk jajar genjang. Nah, misalnya ini diketahui 2 buah vektor A dan B. Kita disuruh menggambarkan vektor A plus B-nya dan A min B-nya. Jadi, yang pertama kita gambar adalah vektor A-nya. Kita gambar vektor A-nya. Kemudian vektor B-nya itu pangkalnya kita jadikan satu dengan vektor A-nya tadi. Pangkalnya dijadiin satu nih, jadi satu titik di sini pangkalnya ya. Jadi ini copy paste ke sini, ini copy paste ke sini. Kemudian kita buat bentuknya menjadi menyerupai jajar genjang ya, bukan menyerupai, memang jajar genjang ya. Jadi ini garis vektor A ini kita copy, kita paste ke atas sini, paste ke sini. Kemudian vektor B-nya juga kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, hasil penjumlahannya itu adalah diagonal dari jajar genjangnya ini, tapi pangkalnya jadiin satu ya. Tadi kan ini semua pangkal vektor menjadi satu. Maka vektor A tambah B-nya adalah ini. Nah, begitu. Vektor resultannya adalah ini. Bentuknya sudah seperti jajar genjang dan semua pangkalnya menjadi satu titik. Nah, sekarang kalau A min B bagaimana? Sama ya, A min B kita gambar dulu vektor A-nya. Kemudian vektor min B-nya kita copy, kita paste ke sini ya. Nah, ini kan pangkalnya jadi satu kan? Pangkalnya jadi satu. Kemudian vektor A-nya kita copy, kemudian kita paste ke sini, copy paste. Kemudian yang vektor B-nya juga kita copy, kita paste. Nah, bentuknya udah jajar genjang kan? Oke, sekarang berarti tinggal hasil dari A min B-nya. Vektor A dikurang vektor B, yaitu adalah besar diagonalnya ini, diagonal dari jajar genjangnya ini. Nah, tapi ingat, semua pangkalnya jadi satu titik di sini. Nah, ini adalah vektor A min B-nya. Nah, jadi itulah metode-metode penjumlahan vektor dengan metode grafis ya, atau metode menggambar. Nah, hasilnya itu ada, tinggal kita ukur aja berapa panjangnya. Nah, itulah metode grafis, penjumlahan vektor dengan metode grafis. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penjumlahan vektor secara hitungan atau analisis. Tapi sebagai prasyarat kita harus mengerti dulu tentang trigonometri sudut istimewa ya. Jadi dalam satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang disebut sebagai kuadran. Kuadran 1 itu adalah sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai ke 360 derajat. Jadi 360 derajat dibagi 4 bagian. Nah, di kuadran 1 ini hasil sin, cos, dan tan sudutnya semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 itu hanya sinnya aja yang positif. Di kuadran 3 itu tannya yang positif, dan di kuadran 4 itu nilai cosnya yang
positif. Jadi semua sin, tan, cos. Cara menghafalnya semua sin, tan, cos. Jadi kuadran 1 semua, kuadran 2 sin, kuadran 3 tan, kuadran 4 cosnya yang positif. Oke, kita langsung mulai aja ke kuadran 1 ya. Nah, sudut istimewanya ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Tadi di kuadran 1, semua hasil sin, cos, dan tan-nya bernilai positif. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, kalian hanya perlu menghafalkan hasil trigonometri sudut istimewa kuadran 1 saja. Untuk kuadran 2, 3, dan 4-nya bisa kalian cari dengan menggunakan tuntunan dari sudut istimewa kuadran 1 ini. Jadi sin untuk nilai sin itu dari 0 sampai 1. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan nilai cos itu kebalikannya, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Nilai tan adalah sin dibagi cos. Jadi 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1 per akar 3 atau dirasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Terus setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, jadi kalian hanya perlu menghafalkan tabel trigonometri sudut istimewa kuadran 1 ini. Bagaimana yang kuadran 2? Nah, kuadran 2 tadi kan dia berada di antara sudut 90 sampai 180. Ya, ini rumusnya untuk kuadran 2 yaitu 180 dikurang A. Nah, misalnya nih langsung contoh aja biar lebih mudah dipahami ya. Misalnya sin 150. 150 itu berada di kuadran 2 karena dia berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, 150 itu adalah 180 dikurang berapa? Oh, ternyata 150 itu adalah 180 dikurang 30. Maka hasil sin 150 ini akan sama dengan hasil sin 30 sesuai rumus ini ya. Sin 30 tadi lihat di tabel adalah setengah gitu. Jadi sin 30 setengah. Nah, untuk nilai sin di kuadran 2 kan positif, sedangkan nilai cos dan tan negatif. Maka ini contoh kedua. Cos 120. 120 itu sama dengan 180 dikurang berapa? Dikurang 60 kan? Oke, dikurang 60. Nih, berarti cos 120 akan sama dengan cos 60 derajat, yaitu berapa? Cos 60 derajat setengah. Tapi bernilai negatif karena di kuadran 2 nilai cosnya adalah negatif sesuai dengan ini ya, kuadran dalam trigonometri. Oke, lanjut untuk kuadran 3. Kuadran 3 tadi berkisar dari 180 sampai 270. Contohnya adalah sin 225. Ini adalah rumusnya ya, rumus umumnya. Nah, 225 itu 180 ditambah berapa? Oh, ternyata ditambah 45 ya. Berarti sin 225 itu sama dengan sin 45 derajat. Sin 45 derajat adalah lihat di tabel ini, yaitu setengah akar 2. Jangan lupa untuk kuadran 3 nilai yang positif adalah tan. Semua sin, tan, cos. Berarti yang positif adalah tan, sedangkan sinnya negatif, maka kita tulis min setengah akar 2. Kemudian contoh lagi, cos 210. 210 itu 180 ditambah berapa? Oh, ditambah 30. Berarti cos 210 itu sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Tapi di kuadran 3 nilai cosnya bernilai negatif ya. Dan yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 4 itu berada di antara 270 sampai 360 derajat. Maka rumusnya adalah 360 dikurang A. Misalnya sin 300. Sin 300 adalah sin 360 dikurang berapa? Oh, dikurang 60 berarti. Berarti sin 300 akan sama dengan sin 60.
tapi negatif karena di kuadran 4 nilai cosnya yang positif. Jadi min setengah akar 3. Sedangkan nih contoh selanjutnya, cos 330 itu merupakan 360 dikurang 30, berarti sama dengan cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Nah, nilai cosnya positif ya, karena berada di kuadran 4. Nah, begitulah penjelasan Ibu mengenai vektor dengan metode grafis, penjumlahan vektor dengan metode grafis, dan pengantar untuk mempelajari penjumlahan vektor secara analisis atau hitungan, yaitu dengan mempelajari trigonometri sudut istimewa. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik dan kalian bisa tetap semangat walaupun dalam keadaan yang terbatas ya, belajar mandiri di rumah. Pokoknya tetap jaga kesehatan and keep the spirit high.